Dilakukan. Pekerjaan. Yang dilakukan. Yang sedang dilakukan. Yang sedang dilakukan. Betul. Yang sedang dilakukan. Tapi kalau yang sedang dilakukan itu ingat sedang. Kalau sedang itu tensisnya apa? Sedang. Continuous. Kalau continuous itu cirinya pakai apa? Verb ing. Ing ya, maka pertanyaannya pasti what are you doing? Ya. Kalau ini what do you do? Bedanya apa? Coba kamu tanya. Coba Miss Eci, what do you do? Kamu nanya gitu ke saya. Miss Eci, what do you do? I'm a teacher. I'm a lecturer. What do you do, guys? I'm studying. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Berarti apa? Kalau what do you do itu menanyakan tentang apa? Profesi, betul. Maka di sini pun yang ditanya adalah apakah profesi dari women? Para women itu women ya, karena dua orangnya ya. Jadi perempuan-perempuan itu bekerja di museum sebagai apa gitu maksudnya. Ya. Maka jawabannya adalah lead tours ya. Dari kata tuh gini, my tours. Ini kata kuncinya tuh ada di sini. My tours have been completely full. What about yours? Ya. Kalau tour saya maksudnya yang ngikut ke saya nih. Jadi mungkin satu orang leadernya itu, leader toursnya itu kan 10 orang, misalkan bawa 10 orang nih gitu. Nah, dia ada beberapa tour leader tuh gitu ya. Nah, kalau yang dia udah penuh katanya how about you gitu. Mine too, yang saya juga ya. Mine too. Mine itu apa sih artinya? Mine. Milikku. Ya, milik saya. Milik saya apa yang dia milikin di situ? Pekerjaan. Turnya, betul, turnya, my tour, kan gitu kan? Dia bilang my tours, nah dia juga my tour diganti mine, untuk singkat dari kata my tour bisa diganti jadi mine, ya. Kalau ditanya ini pulpen siapa nih? Nah itu pulpen kamu jawab that is mine, itu punya saya, kamu nggak usah panjangin lagi that is my pen, cukup that is mine. Whose pen is this? Ada orang nanya gitu, that is mine. Kamu cukup bilang kayak gitu ya. Oke, number 57. What most likely cause an increase in museum visitors? A new exhibit tadi ya teman-teman tanya. Oke, karena kalau merujuk ke conversationnya di sini ada Mrs. Cow will be here next Thursday afternoon to talk about her collection. Nah, biasanya kalau di museum itu kalau ada orang yang mau creatorsnya gitu, misalkan dia bikin patung, dia bikin painting, dia bikin foto gitu ya, exhibitionnya tuh tentang apa, tentang fotografi mungkin, tentang lukisan, tentang patung misalnya. Kalau orangnya datang biasanya ya, dia sedang mengadakan exhibit itu singkatan dari exhibition atau apa sih? Ada yang tahu nggak exhibition itu apa? Pameran. Betul, pameran. Jadi kalau kamu itu seorang fotografer misalkan gitu, kamu mau memperlihatkan hasil-hasil fotografi kamu terbaru, nah kamu bikin pameran, itu namanya exhibition. Nah ini Mrs. K ini mau datang, jadi makanya kenapa orang-orang itu mau pada datang tuh increase the visitor ya. Okay, so the answer is C ya. And then number 78, according to the man, ingat mereka ada berapa tuh tadi? Ada 3 ya? Ada 3 orang, oke. Berarti according to the man, gitu. Kalau bilang according to the man, kamu nggak usah dengar yang lain, cukup dengar ingat-ingat yang omongannya si laki-laki aja, gitu ya, berarti ya. According to the man, sebentar. According to the man, what will happen on Thursday? An art collector will give a talk, ya. Yang tadi, apa? Oh, sorry, 5, itu jawaban 58 tadi ya? 57. Miss Eci buram. Hah? Apa yang bulan? Gambarnya pecah, Mi. Iya. Oh ya? Share screen saya atau muka saya nih? Yang pecah? Share screen-nya. Oh, oke. Oke. Dua-duanya tega banget ih. Oke. Oke, sebentar. Saya ini dulu deh.
Mana ya tadi? Sudah terlihat belum? Belum, Miss. Belum? Sudah, Miss. Udah Sudah nih, ya. Oke, Udah, oke. Miss. Oke. Sorry, kalau yang salah kan? Tuh kan benar. Di mute dulu. Oke. Nomor berapa sih, guys? Ini ya. Oke, 57 tadi jawabannya ini ya. I think it's because of new art exhibit. 58. According to the man, what will happen on Thursday? Dia bilang, man, well, I just heard yang Mrs. K will be here next Tuesday afternoon to talk about her collection ya. Jadi dia mau berbicara will to talk. Di sini give a talk gitu ya, sama aja ya. Oke, nomor selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Hi, I bought this computer just the other day, but I think it may be defective. The operating system software has frozen on me several times already. Well, freezes are common during setup, and there's an easy fix for that. We do offer technical support for a small fee if you're interested. Isn't that included in my insurance package? Oh, you bought our insurance. Yes, technical support is one of the benefits. What's your phone number, please? I can pull up your policy with that number. It's 555-0144. Number 59. What problem does the man have? Your answer is Di, Miss. D. Itu mah udah clear banget ya, terdengar clear ya. Oke, nanti pembahasannya nanti. Next. Number 60. What did the man's purchase include? Apa itu? Si. Technical support. Technical support. Oke. Hey, Miss. Yang mana? What number is that for A? Number 61. What information does the woman What request? information does the woman request? Apa itu? Phone numbers. Phone numbers ya, udah jelas. Oke, kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasannya, what problem does the man have? Dia udah ngeluh dari awal ya. I bought this computer just the other day, but I think maybe be defective ya. Bla bla bla. Oh, pokoknya dia udah kelihatan banget lah kalau itu dia sedang mengeluhkan ada kendala di komputernya ya. Tapi he didn't mention anything about the password ya, nggak ada ya. Dia bilangnya software ya, bukan password ya. Atau juga overcharge dan lain-lain. Jadi diambil kesimpulan yang universal ya. Dia tidak mention satu persatu masalahnya intinya ya, tetapi lebih general. Jadi kita jawab juga yang general. Okay, and then number 60. What did the man's purchase include? Yeah, you bought our insurance. Yes, technical support. Technical support is one of the benefit. Jadi karena dia sudah bayar asuransi, maka salah satu yang benefitnya ya adalah technical support. Udah berarti apa sih kalau dia udah bayar, apa yang termasuk di dalamnya gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, jadi technical support. And then number 61, what information does the woman request? Nah, tadi dia bilang kayak apa tuh namanya? Can pull up your policy with that number ya. What is your phone number please gitu ya. Jadi mungkin dia meregisternya lewat telepon, jadi bisa diperbaiki kalau si perempuannya itu mengetahui nomor teleponnya. Dia bilang what's your phone number please. Nah, itu kan ada bla 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 please, itu biasanya request ya. Bla 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 please, dia meminta sesuatu ya, request. Aduh, bentar anak saya nangis. Oke, jadi jawabannya ini ya. Oke, next
supaya cepat teman-teman kerjakan yang 100. Questions 62 through 64 refer to the following conversation and catering menu. Hey, David. Sorry. Our clients are coming from overseas next week, and we need to order the food for the welcome dinner. Which of these dishes do you think we should get? Well, the last time we had clients here, we ordered the vegetable pasta. Everyone really liked it. Yeah, I remember. But this time we have a larger budget, so I wanted to order something different. Why don't we order the baked salmon? I was thinking that too. Also, we still have to call and confirm the hotel booking for our clients. I'm going to do that now. Number 62. What are the speakers preparing for? Bentar ya pemirsa, anak saya nangis bentar. Iya, Miss. Iya, Miss. Aduh, maaf ya anak saya nangis. Next, udah belum tadi number 62? Already? Hello? Miss, maaf. Miss. Burem, Miss. Aduh, burem. Sebentar. Kenapa ya? Kok bisa burem ya? Anak TI ada yang tahu nggak? Kenapa bisa burem? Bentar. Nomor berapa sekarang? Koneksi. Aduh, saya dibalikin koneksi. Di saya enggak, Miss. Oh, di teman-teman enggak ya? Nomor berapa guys sekarang kita? 62. 2 ya? Oke. Miss. Oke, tadi udah ya? Ini ya? Oke, Questions 62 through 64 refer to the following conversation and catering menu. Hey, David. Our clients are coming from overseas next week, and we need to order the food for the welcome dinner. Which of these dishes do you think we should get? Well, the last time we had clients here, we ordered the vegetable pasta. Everyone really liked it. Yeah, I remember. But this time we have a larger budget, so I wanted to order something different. Why don't we order the baked salmon? I was thinking that too. Also, we still have to call and confirm the hotel booking for our clients. I'm going to do that now. Number 62. What are the speakers preparing for? your answer please. B, Miss. A client visit. Okay. Next. Number 63. Look at the graphic. How much will the speakers most likely spend per person? How much? D. D, Miss. D. Di O or delta? Delta. Delta. B. Delta. Delta. Miss. Bukannya tadi dia ngomongnya $8 ya? $8. Enggak, Miss. Sorry. Dia ngomong lagi, Miss. Ngomongnya baked salmon. Oke. Actually dia nggak ngomong salmon loh ya. Salmon. Salmon itu cara bacanya salmon. Salmon ya. Salmon itu berapa harganya? 12 ya, oke. Number 64. Kok nggak jalan ya? Sabar.
Halo, cek. Halo. Ya, teman-teman bisa dengar? Ya. Bisa, Miss. Oke, sorry. Number 64. What does the woman say she will do next? Your answer is? D. Delta. Delta. Miss. Oke, let's check. Iya. Oke, 8:30 kita usahakan selesai ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan yang 100 nomor. Oke, what are the speakers preparing for? Katanya, our clients, katanya gitu. Our clients are coming. Are coming itu berarti visiting ya. Are coming sama dengan visit, dia akan datang. Kok pakai are coming sih, Miss? Bukannya tadi katanya kalau continuous ya, berarti sedang datang, bukan? Makanya suka ada orang bilang I'm coming gitu ya, saya akan datang ya. Atau bisa juga kalau dia lagi datang pas masuk ke rumah bilang I'm coming, itu bisa. Tapi kalau are you coming to my party nanti tonight gitu ya, nanti malam lu mau datang nggak ke acara gue gitu ya, are you coming? Karena sesuatu yang udah pasti ya, hampir 90% itu pakainya continuous ya. Planning kalau masih 50-50 pakai will. Tetapi kalau udah 90% udah di-prepare semuanya, tiket pesawat udah ada, hotel sudah di-booking, nah itu boleh pakai continuous ya. Makanya di sini our clients are coming. Kenapa? Karena biasanya kalau meeting itu sudah di-set, udah disebar undangannya, udah booking hotel gitu ya. Makanya pakainya coming, bukannya our clients will come, bukan, are coming, dan itu lebih formal ya. And then 63, look at the graphic ya, P ketemu dengan H, bacanya F ya. Look at the graphic. How much will the speakers most likely spend per person? Dari mana 12 gitu? Karena tadi katanya baked salmon ya. Baked salmon harganya $12 per person ya. Okay, and then 64. What does the woman say she will do next? Ya. We still have to call and confirm to the hotel booking for our clients. I'm going to do that now. Okay, I'm going to do that now katanya. Jadi dari kata we still have to call and confirm ya. Confirm a hotel reservation. Okay, good. Kemudian nomor berapa tadi? Ini masih ada nggak? Nomor 65. Sorry. Itu yang lanjutannya nggak ada suaranya. In Ini 65 yang ini masih ada ya? 67, Ada, refer Miss. to the following conversation and instructions. Carl, you cleaned all the equipment in the laboratory last night, right? I received a complaint from one of the lab technicians this morning that I wanted to talk to you about. Really? What was the problem? Well, he said that the microscope lenses were dirty. When you cleaned them, did you wipe them in a circular motion like the manual indicates? If you don't, it could just spread the dirt around. Oh, I think I might have done that the wrong way. Sorry about that. It's okay. Other people have made that same mistake. I'd better copy that page in the manual and post it in the lab for all the staff. Number 65. Why does the woman want to talk to the man? Your answer? B. Bebek. Iya, ada yang komplain, intinya gitu ya. Kamu dengar dulu sekilasnya, ada yang komplain kalau kamu nggak tahu skrip ininya. Pokoknya ada yang komplain, oh berarti discuss tuh, I want to meet you to discuss bla 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 tadi kan. Terus awalnya ada yang komplain gitu. Oke, next. Number 66. Look at the graphic. Which step in the procedure does the woman mention? Which one? B. Okay. Okay, let's check. Wipe. Number 67. What does the woman say she will What do? does the woman say she will do? A. Alpha. Post some instruction. Okay, let's check together. Okay, why does the woman want to talk the man? I receive a complaint. Awalnya gitu. So I want to talk to you about, ya, about it. Maksudnya about complaint-nya. So to discuss about complaint. Jadi menghubungkan. I receive a complaint, ya. So I want to talk to you.
Ditanya, mau ngapain ketemu, what does the woman want to talk? Kenapa dia mau ketemu ini? To discuss a complaint. Jadi dihubungkan dari awalnya dulu ya. Okay, and then 66. Look at the graphic. Which step in the procedure does the woman mention? Step 3 ya. When you clean them, did you wipe? Wipe ya. Wipe, ada kata dari wipe ya. Keywordnya ya. And then 67. What does the woman say she will do? I'd better copy that page in the manual and post it ya in the lab for all the staff ya. Jadi post some instruction ya. I better copy the manual ya. Dia bilang the manual. Manual itu instruction ya. Manual itu langkah-langkahnya lah gitu ya. Kalau di sini digantinya instruction gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu untuk part 3 tipenya tuh seperti ini ya. Part 3 tuh tipenya teman-teman dengarkan, tapi nanti kalau nggak salah dia bisa 2 kali didengar ya. 2 kali didengar, bisa diputar lagi nih, misalkan tadi belum dapat nih jawaban yang ini, teman-teman boleh putar lagi. Nah, tapi ingat, satu video itu untuk 3 nomor. Jadi jangan bingung. Dikiranya nanti cuma untuk nomor 65, padahal ini 65, 66, 67 gitu ya. Jadi harus jeli, harus perhatikan baik-baik. Oke, itu. Kemudian ini jadwal ujian ya. Saya mau infokan jadwal ujian untuk tingkat 3. Tingkat 3 ada semuanya di sini? Ada, Miss. Oke, good. Kalau tingkat 3 ini nggak akan berubah ya, karena settingannya langsung dari ITC, yang mengawas juga bukan saya. Jadi gini teman-teman, saya lagi perjuangkan supaya bisa online. Teman-teman mau online atau mau lingkari kayak waktu SMA? Online. Iya, online tapi di lab kan gitu. Tapi saya lagi mengajukan itu gitu supaya nggak paper base ya, nggak pakai yang melingkari. Tapi belum dapat jawaban, mungkin karena ini bukan hari kerja ya. Jadi sabar dulu. Tapi kalau memang ternyata harus tetap paper base nih, nggak bisa nih Miss Eci gitu, mungkin karena budgetnya lah, atau mungkin karena udah tersetupnya PBT gitu ya, paper base, jadi akhirnya paper base gitu ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya tapi saya tetap mengusahakan agar bisa computer base ya, artinya nggak usah melingkari lagi, karena melingkari kan capek juga dan itu pasti mengurangi mood dan konsentrasi ya. Nah biasanya nih saya belum dapat konfirmasi langsung dari pihak ITC-nya, tetapi mengacu pada tahun lalu seperti ini kurang lebih ya, antara jam 9 atau jam 10. Jadi kalau teman-teman yang kerja kebagiannya pagi nih, AP 113, 223, 413 misalkan kebagian pagi, berarti kalau bisa izinnya setengah hari aja. Tapi kalau misalnya sih tenangnya seharian aja deh, karena sekarang jam 9 tapi ternyata dapatnya besok habis zuhur, kan takutnya gitu. Teman-teman komplain lagi, kok berubah sih misalnya gini-gini. Sekali lagi saya belum dapat jadwal fixnya dari ITC. Ya, kita sudah mengirimkan suratnya dari sebulan yang lalu, tapi ya mungkin dia juga penuh kan semua PLJ ujian juga gitu, belum lagi di luar PLJ ujian juga gitu kan. Jadi mungkin masih slow respon, konfirmasi balik ke saya. Nah makanya saya set seperti ini. Tapi kalau yang kerjanya luang nih, nggak terlalu diomelin sama bosnya atau apa, bolehlah mungkin setengah hari gitu ya, atau kamu kerja setengah hari lalu baru ke kampus ujian. Tetapi kalau teman-teman mau tenang di hari itu ya, karena ini TOEIC internasional, teman-teman juga berbayar, maka 1 hari aja deh izinnya gitu ya, supaya tenang gitu, mau dapat jam berapapun teman-teman udah oke. Yang nggak lupa Miss Eci infokan untuk keuangannya ya, supaya teman-teman nggak di hari H nggak ini bisa dicicil. Untuk teman-teman tingkat 1 dan 2, khususnya tingkat 2, untuk tingkat 2, tahun depan mungkin di bulan yang sama ya, teman-teman akan menghadapi juga nih seperti kakak kelas sekarang. Jadi mungkin bisa teman-teman punya tabungan tuh ya, punya tabungan sebulan tuh berapa, setahun teman-teman harus dapat segini, berarti sebulan gue harus berapa gitu. Jadi supaya nggak berat ketika nanti akan ujian TOEIC-nya gitu ya. Kemudian ini ya hari Kamis tanggal 7 Oktober, untuk yang membutuhkan surat silakan datang ke akademik, nanti akan dibuatkan surat. Teman-teman diingat kompeten itu apabila lebih dari 405. Tetapi kalau kampus menargetkan teman-teman minimal 450
ya. Jadi nanti ada skornya langsung di sertifikatnya, teman-teman. Pokoknya waktunya dulu deh, jangan lagi ada yang nanya waktunya kapan ya. Silakan ini mau di screenshot atau apa. Jadwal TOEIC ITC tingkat 3 itu hari Kamis tanggal 7 Oktober, rentang waktunya antara dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Nah, teman-teman belum tahu nanti dapatnya di yang jam berapa. Tapi kalau saya so far men-setnya seperti ini ya. Pengawasnya saya pun tidak boleh masuk ya. Saya pun KPS Bahasa Inggris tidak boleh masuk. Jadi nanti langsung orang ITC-nya kalau dia paper based. Kalau dia CBT atau computer based, nanti dia akan di remote, bukan di remote, dipantau, dimonitor pakai Zoom. Jadi mungkin nanti pakai webcam aja kalau teman-teman di lab ya, teman-teman di lab mengerjakannya contohnya di lab ya berarti pakai satu aja kameranya gitu ya. Nanti teman-teman mengerjakan jadi Zoom-nya itu memantau teman-teman gitu. Itu untuk tingkat 3. Any question guys? Grade 3? Tingkat 3 ada pertanyaan? Nggak ada ya, sudah jelas ya. Tingkat 3, kalau butuh surat silahkan datang ke akademik, jangan mepet ya. Dari sekarang sudah mulai disounding ke atasan teman-teman. Oke, kemudian untuk tingkat 1 dan 2 ini jadwalnya. Tingkat 1 dan 2, teman-teman, kenapa sih katanya tanggal 2 dan 9 Miss Eci, kok berubah? Jadi gini, tanggal 2 dan 9 itu muncul sebelum teman-teman kuliah, sebelum ada jadwal kuliah. Ya, kita sudah rapat di akademik, lalu Miss Eci diminta untuk ngasih tanggal, harus memberikan tanggal. Maka saya taruh, setelah pengayaan kemungkinan hari Sabtu nih yang nggak ada kuliah. Kalau Senin sampai Jumat kan ada kuliah. Maka saya taruh deh di hari Sabtu, anak tingkat 1 di tanggal 2, anak tingkat 2 di tanggal 9. Tapi pada kenyataannya ketika tanggal 20 jadwal di blast, hampir semua kelas ada kuliah di hari Sabtu. Benar nggak? Sampai malam. Benar, Miss. Nah, benar. Ya, makanya itu jadwal baru keluar tanggal 20, sedangkan saya men-set tanggal 2 dan 9 itu dari awal-awal bulan lalu tuh ya, Agustus ketika kita rapat akademik. Jadi bukannya saya merubah begitu saja ya, ini sudah pertimbangan, sudah saya putar segala macam, pokoknya udah saya usahakan semaksimal mungkin dan ini yang saya dapat. Jadi teman-teman tolong saya juga dihargai, artinya teman-teman berusaha, jangan manja banget nih gitu ya. Aduh nggak bisa Miss Eci, bisa rubah nggak ini nih. Saya minta tolong deh biar gampang. Kenapa? Karena saya di kampus itu kan cuma 2 hari ya. Jadi ini pun saya udah nambah waktu nih gitu. Ini udah nambah waktu. Jadinya Rabu, Jumat dan Sabtu. Seharusnya saya ke kampus 2 hari, tapi untuk TOEIC ini saya ke kampus 3 hari. It's okay. Jadi jangan minta lagi hari lain. Ditolong dipersiapkan hari ini. Kalau teman-teman nggak bisa, 1-2 orang doang ya, tapi nggak bisa yang benar-benar sekelas gitu, nggak bisa kalau pindah sekelas, nggak bisa, kecuali memang dia kerja nih, nggak bisa banget. Oke, mana surat kerjanya, boleh saya pindahin, 1-2 orang masih bisa ya. Contoh gini, anak KA225 dan KA227 digabung ya, digabung kenapa? Karena di komputer kampus itu kan ada sekitar 30 ya. Kalau seatnya itu 27 atau sampai 30. Nah, ini kalau dijumlah itu belum sejumlah itu gitu. Masih cukup komputernya apabila KA225 dan 227 digabung. Maka Miss Eci gabung, nggak apa-apa ya, sama-sama KA ya, tingkat 1 dan 2. Nah, kendalanya gini teman-teman, info terakhir yang saya terima, di lab bawah California itu 26, di lab atas 25 yang berfungsi. Nah, teman-teman kelasnya berapa nih? Gitu ya. Saran saya minta tolong di-prepare teman-teman untuk di sini tadi ada nggak ya? Teman-teman yang punya laptopnya bagus, silakan untuk bawa laptop. Kampus sih boleh ada menyediakan, kalau cuma 3 kayak gitu ada. Laptop saya pun bisa. Tapi kan kalau teman-teman punya laptop, biasanya kalau saya dikasih komputer saja di meja kerja saya lebih nyaman dengan laptop saya sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyaman bawa laptop sendiri, nanti kita pasangkan kabelan atau wifi khusus yang untuk mengerjakan ini. Gitu kalau teman-teman punya laptop. Nanti saya infokan deh mendekati hari kelas apa yang kurang gitu ya. Artinya jumlahnya terlalu banyak, tidak sesuai dengan komputernya gitu. Jadi harus ada nih yang berkorban bawa laptop tapi ngerjakannya bareng di lab
gitu. Nanti kita kasih fasilitas wifi-nya. Tapi kalau teman-teman nggak mau, itu kan tanggung jawab kampus, ya udah boleh, tapi pakai laptop seadanya di kampus gitu ya. Kenapa? Karena daripada teman-teman susulan sendiri gitu kan, mendingan bareng-bareng sama teman-teman, cuma modal laptop aja. Jadi nanti konfirmasi nih siapa nih di kelas ini yang punya laptop. Nah, dialah yang bawa yang laptopnya oke gitu ya, untuk mengoperasikan 200 soal ya. Tapi yang video itu cuma 100, lebihnya kan reading. Oke, kemudian dilihat ada yang digabung deh. Sebentar. Ada yang digabung. Ini nih TI 418 ya, di hari Sabtu California dan Tokyo. Kenapa harus saya gabung? Karena kalau nggak digabung saya bisa pulangnya, kan kalau hari Sabtu itu kampus sebenarnya cuma sampai jam 2 ya. Ini kita udah kelebihan sampai jam 3. Kalau misalkan nggak digabung, ini bisa pulangnya lebih dari maghrib gitu ya. Artinya kenapa? Maksudnya gimana sih Miss, TI 418 ini digabungnya gimana? Jadi nanti dari TI 418 ada setengahnya ke Tokyo bareng AP119, ada yang setengahnya ke California bareng KA228. TI 418 paham nggak? Paham, Miss. Iya, MI ya, sorry, MI harusnya, MI. Jadi nanti MI 418 nanti di ruangan akan saya kasih namanya, siapa saja yang di California, siapa saja yang di Tokyo. Jadi kalau kamu tidak lihat nama kamu di California, artinya kamu ruanganmu di Tokyo, bareng dengan AP119, gitu ya. Kenapa digabung? Sekali lagi tadi kuotanya masih mencukupi. Jadi daripada kita mundur waktu, mending teman-teman gabung dengan kelas yang lain. Gak masalah kan, soalnya sama ya. Lagian gak ada kesempatan untuk nyontek kok. Karena waktunya tuh lebih strict banget dibandingkan Edmodo yang tadi. Lebih strict banget, dempet banget waktunya. Hampir nggak bisa ngobrol sama sekali ya. Teman-teman udah ngelaksanain nih TOEIC dari mulai listening dari part 1 sampai 4. Tahu sendiri kan, pasti butuh headset. Jadi persiapkan headset, jangan sampai rusak. Kalau perlu bawa 2 ya, prepare untuk kalau ini nggak bisa pakai yang satu lagi. Karena saya tidak menyediakan headset sama sekali, begitu juga dengan kampus. Lalu KA226 dan TI 416 itu digabung karena kuotanya juga cukup. Jadi sekali lagi untuk yang bekerja, kalian bisa lihat ini adalah jadwal, kalian bisa perlihatkan ke atasan kalian, atau kalau butuh surat, kalian bisa hari Senin besok atau pas kalian ke kampus, itu bisa minta surat ke akademik untuk surat izin. Ya, ini waktunya, jangan sampai lupa, saya ulangi ya, AB 118 dan HM Humas 11001 itu di hari Rabu besok tanggal 29 ya, jam 1 sampai dengan jam 3 ya. Teman-teman tahu kan tadi listening gimana, kalau udah diklik dia berjalan. Dan besok itu barengan. Jadi jangan ada yang terlambat. Kalau bisa 12:30 sudah di ruangan. Jangan berkerumun di luar-luar, langsung masuk ke ruangan ya. Kemudian KA22 ya. Ya. Itu maksudnya 29 Oktober apa 29 September? Oh iya, ya Allah, benar September, benar. September, sorry. Teman-teman mau direvisi September ya. Ini soalnya kopas yang ini kali ya. Sorry, benar. Terima kasih banyak sudah direvisi. Saya lagi 29 September ya. 29 September, thank you so much. Hari Rabu besok banget deh pokoknya gitu ya. Hari Rabu besok banget tanggal 29 September jam 1 sampai dengan jam 3 ya. Ingat jangan ngaret, karena nanti akan ketinggalan, itu udah harus langsung masuk lagi anak KA225 dan TI 417. Ya, jadi nggak bisa teman-teman ngaret, aduh Miss maaf Miss gini, udah harus di-prepare. Maka lebih baik mindsetnya 12:30 gue harus udah di kampus. Kalau perlu sholatnya di kampus, jamaah di kampus gitu ya. Jadi jangan terlambat. Kemudian untuk hari Jumat itu ada AP117, karena AP117 full kuliahnya malam, jadi saya kasih waktunya di pagi hari ya, bareng dengan AP115 dan TI 415 ya. Untuk AP117 dan 115 jam 9 sampai jam 11 siang. Untuk TI 415 itu jam 1:30 ya, karena sholat Jumat kan. Jadi nggak mungkin jam 1 terlalu mepet, nanti teman-teman mungkin makan dulu atau apa. Harus makan dulu, karena 2 jam di depan komputer ya. Makan dan minum dulu yang cukup. Kalau perlu ke toilet dulu, pokoknya urusannya masuk kelas tuh udah nggak pakai keluar, nggak akan bisa guys, nggak akan bisa ya, karena dia kan jalan terus gitu videonya. Miss mau ke toilet dulu, saya yang bingung, kok bisa ke toilet, mau kelewatan berapa nomor kan gitu ya. Oke, silakan di screenshot dan disimpan. Lalu untuk Sabtunya itu ada AP119,
KA228 dan TI418 di jam 9, lalu AP116, 226 dan TI416 di jam 1 sampai dengan jam 3. Kalau yang benar-benar nggak bisa banget, Miss, aku udah izin nggak bisa, ini nggak bisa, konfirmasi ke saya, tapi bukan berarti memanfaatkan ya. Kalau teman-teman susulan, ingat, teman-teman susulan belum tentu saya yang ngawas, belum tentu saya ada di kampus. Sedangkan yang mengoperasikan G-Form-nya itu kalau ada kendala dan apa, istilahnya cuma saya yang punya akses itu untuk ke orang yang punya G-Form-nya gitu loh. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa izin, benar-benar izin di tanggal ini. Tapi kalau benar-benar nggak bisa banget karena emang kerja, oke, di hari lain. Tapi sekali lagi tidak jaminan bahwa saya pengawasnya dan nggak tahu soalnya apakah akan sama atau tidak gitu ya. Tapi vibe-nya pun pasti udah berbeda tuh ya. Atmosfernya pasti sudah berbeda karena nggak bareng dengan teman-teman. Oke, sudah di screenshot? Any question, guys? Miss, Ya. boleh bawa jajan nggak? Enggak. Sebelum maksudnya bawa jajan boleh, taruh di tas. Sebelum atau setelah boleh dimakan. Ya. Tetapi kalau pas lagi itu nggak bisa, guys. Nggak bisa, serius. Mepet banget, waktunya tuh rapet banget. Kamu mungkin nanti nih yang habis kita pengayaan, teman-teman akan mengerjakan 100 soal kan. Nah, itu baru nanti mau kerasa, oh ya nggak mungkin bisa ya gue makan minum segala macam. Kalau minum doang mungkin bisa ya, itu pun minum yang pakai sedot, nggak kayak buka dulu gitu, yang langsung kayak sedot gitu loh, tak sedot gitu. Karena memang dia kan countdown, waktunya kan berjalan, nanti kamu kelewat. Apalagi kalau di reading, kamu masih bisa tuh minum. Tapi kalau di listening, I'm not sure you can drink or eat or do anything else gitu ya. Saya nggak yakin bisa, karena akan terlewat. Percaya deh. Jangankan terjeda dengan makan minum, kalian pakai headset nih, ini. Tapi pikiran kemana gitu, blank sedikit, itu pasti nggak kedengeran loh. Listening tuh, karena itu bukan bahasa kita ya. Kalau bahasa kita masih bisa dengar walaupun sambil ngapain kita paham. Ini bukan bahasa kita dan bukan bahasa kedua kita, benar-benar bahasa asing namanya kan, bahasa asing. Harus didengarkan baik-baik gitu ya. Jadi boleh bawa cemilan, makan minum boleh, tapi di tas ketika mengerjakan jangan deh, saya sarankan. Apalagi listening ya. Kalau reading mungkin masih bisa, tapi reading juga mepet waktunya, pokoknya 2 jam itu ya. Karena kalau apalagi tingkat 3 nih, kalau di ITC-nya datang langsung ya, itu benar-benar nggak boleh bawa apa-apa kecuali KTP dan pensil. Nggak boleh apapun, nggak boleh ke toilet, nggak boleh apa, gitu. Ya kita samakan vibe-nya seperti itu ujiannya. Ya, jadi jangan ada yang izin, makan mau ini, no way ya. Tapi harus bawa tuh cemilan, karena habis itu pasti lapar dijamin ya. Oke, any more question guys? Miss, berarti kita yang tingkat 3 itu di aula dicampur semua. Tahun lalu gitu kan, jadi 2 kelas kan, itu kapasitasnya 60, tapi kan dibikin 2 sesi kan, sesi pagi dan sesi siang. Jadi sesi paginya kita udah prediksi itu sekitar 60 orang, tapi nggak mungkin lah lebih dari itu kayaknya gitu ya. Kemudian nanti sisanya yang siangnya gitu. Nah, untuk kepastiannya nanti ya, ini setnya so far seperti yang tadi, tapi saya masih menunggu dari ITC-nya ya. Tapi so far seperti yang itu yang tadi saya set untuk tingkat 3. Mengerjakannya di aula kalau pakai paper base, yang dibundar-bundarin itu loh. Kalau nanti pakai computer base, otomatis ke laptop. Ke lab maksudnya, ke lab. Ya, tidak di aula. Tapi ya karena tahun lalu pakai paper base di aula, maka tahun ini saya setupnya seperti itu dulu. Sekarang lagi saya ajukan supaya teman-teman nggak capek melingkari, pakai komputer saja. Tapi belum direspon ya, artinya belum confirm gitu. Jadi so far berarti kayak kita nge-zoom bareng-bareng gitu, Miss. Kok nge-zoom? Nggak nge-zoom. Nggak nge-zoom. Dia sendiri. Ya, ini kalau komputer ya, misalkan di ACC pakai komputer, nanti ada aplikasinya sendiri macam Edmodo gitu, tapi lebih canggih lagi, ya. Jadi teman-teman tinggal klik A, B gitu-gitu, dan waktunya cepet banget. Cuma 1 soal kalau nggak salah itu cuma berapa detik gitu lah, ya. 30 detik, Miss. Iya, kalau nggak salah segitu doang. Nah, bayangin teman-teman mau makan dulu, ngemil dulu, minum dulu, no way, kayaknya nggak bisa. Ya udah gitu ya. Jadi so far tingkat 3, info terakhirnya ini masih paper base ya, artinya masih yang melingkar-lingkarkan di aula. Saya sedang konfirmasi apakah bisa dibuat computer base. Kalau computer base artinya di lab gitu ya, tidak perlu melingkari. Question? More? Miss, ya. Maaf mau izin tanya, kalau ya. kan untuk tingkat 3 itu
kan skor batasnya kan 405 tuh, Miss. Ya, Yang bisa dibilang kompeten. Nah, ya, seandainya seandainya pencapaian itu nggak kompeten, itu ya. ada itunya atau enggak, Miss? Miss Eci marah. Oh. Ada remedial atau gimana gitu, Miss? Oke, teman-teman kalau mau remedial boleh tapi bayar lagi 375. Oke, nah tapi kalau karena kan kita harus kasih ke CNP ya, harus ngasih ke CNP dan untuk persyaratan teman-teman sidang itu harus 405. Jadi nanti sekali lagi kalau dari pusat 405 ya, tapi kalau Pak Farizal mintanya 450 loh ya. Jadi nanti saya belum bisa menentukan apakah yang disebut kompeten itu 405 atau 450. Ukuran kita sekarang 450 dulu deh gitu ya. 450. Kalau teman-teman nggak sampai tingkat 3 tidak sampai di situ, nanti akan ada upgrading. Upgrading tuh bayar ya guys, nggak gratis. Nanti kita kasih pengayaan lagi, kita kasih tryout lagi, kita kasih kesempatan untuk ujian lagi sebanyak 3 kali. Misalkan sekali nih dia belum kompeten juga, yang kedua nggak juga deh sampai yang ketiga. Kalau nggak juga ya udah, mau diapain lagi? Masa dengan soal yang sama gitu ya, kita udah kasih pengayaan tambahan dengan soal yang sama sebanyak 3 kali dia nggak bisa juga sih gitu, 450 gitu kan. Jadi nanti kalau teman-teman tidak lulus akan ada upgrading, itu nanti berbayar antara 150 sampai 250 dan dikasih pengayaan lagi berapa kali, kemudian nanti akan ada ujian ulangnya. Tetapi sertifikatnya beda. Ya, kalau yang internasional itu cuma 1 kali aja besok yang tanggal 7 itu hari Kamis. Jadi nggak usah deh mikirin 450, pikirin aja gini, gue nggak mau bayar lagi gitu ya. Pikirinnya ingat, gue nggak mau ngeluarin duit lagi gitu aja. Supaya teman-teman lebih semangat, benar nggak? Gitu ya. Any more questions? Schedule and maaf, saya mau tanya. Ya. Itu TIPA 18 kan ada 2 ruangan ya? Iya. Itu pembagian namanya kapan, Miss? Nanti ketika kalian datang, saya tempelkan di pintu. Di pintu lab. Ya, di pintu lab. Kalau nama kamu nggak ada di California, kan masuk pasti ke California dulu nih, lewatnya. Oh, nama saya nggak ada, berarti kamu bagiannya di Tokyo. Oke, Miss. Thank you. Oke. More question? Maaf, Miss, saya Fahri ingin bertanya. Oke. Ini suatu soal ya, kalau nggak salah tadi ya? Yang mana nih? Yang untuk ujian TOEIC ini nanti. Internasional atau yang sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang 100 soal listening saja tanpa reading. Nah, untuk mengenai listening tersebut misalkan, ya, kita ada kelewatan itu soal tersebut, itu nanti bisa diulang apa gimana, Miss? Bisa kembali kalau Edmodo. Kalau Edmodo bisa? Iya, tapi kalau yang ujian besok, kalau misalkan komputer base ya, kalau kalau yang paper base dimainkan videonya terus teman-teman ngerjain. Aduh diulang Miss nomor segini, nggak bisa. Tapi kalau komputer base, pengalaman saya tahun lalu saya ngerjakan ITC juga, itu bisa diulang ya. Tapi nanti teman-teman jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi walaupun yang paper base itu yang menulis itu kita udah ngerjain 100 soal itu ada yang bolong, itu tetap nggak bisa diulang, Miss. Ya, kalau yang paper base, kalau Edmodo bisa, kalau komputer base bisa. Oke, thank you very much, Miss. Oke, Fahri. Tanya, Miss. Oke. Kalau pakaian gimana? Oke, pakaian ada setelah ini. Kita schedule dulu. Thank you, Raffi. Oke. Kita schedule dulu. Ada yang bermasalah lagi schedule atau bertanya? Kalau kurang jelas. Oke. Ini untuk waktu episode ini banyak kerja. Nah, ini nih. Nanti malam Edmodo kayaknya bermasalah nih. Nanya aja ini nih. Putus-putus. Oh ya. Saya mau aman cuman tuh yang episode 4 ini kan banyak yang kerja. Iya. Bisa diganti ke hari Sabtu gitu atau Miss. AP berapa? AP berapa? 114, Miss. Maksudnya malam ini? Enggak, Miss. Nah. Maksudnya untuk nanti tweaknya. Hari Kamis. Yang hari Iya, Kamis. Miss, soalnya tingkat 3 kerja. Kebanyakan. Oke, gini teman-teman. Untuk TOEIC dari zaman baheula itu dia di hari kerja, tidak bisa di hari Sabtu Minggu. Bukan saya yang nggak bisa setting, tapi merekanya. Dari tahun ke tahun itu nggak pernah ada yang namanya TOEIC ITC di hari Sabtu. Ya. Jadi makanya tadi Miss Ceci bilang, kalau memang perlu surat, pakai surat.
Karena nggak pernah ada yang namanya hari Sabtu. Mereka itu kantor gitu loh, instansi resmi ya. Contoh deh teman-teman, kalau misalkan teman-teman bikin paspor, bisa nggak hari Sabtu atau Minggu lah gitu? Kan nggak bisa kan, udah ada jadwalnya kan, pemerintahan kan. Memang bisanya. Sama ITC juga tidak mau hari Sabtu. Jadi memang dia hari kerja. Bukan message yang setting nih ya, tapi memang dari sananya dia tidak mau menerima hari weekend. Tapi Miss sampai 119 ini hari Sabtu, Miss. Ya kan dia lokal. Dia bukan ITC, beda soal. Sertifikatnya beda. Mereka tidak berbayar, mereka ngerjakannya di kampus aja. Yang bikin soalnya tim bahasa Inggris pusat gitu. Sama aja kayak Edmodo gitu. Jadi prediction ya. Ini prediction, kalau tingkat 1 2 itu prediction. Hanya tingkat 3 yang internasional. Paham ya? Jadi yang menyelenggarakan itu International Test Center, bukan dari pusat, bukan dari Miss Eci. Mereka itu lembaga resmi, udah keliling dunia, di seluruh dunia ada ITC itu. Nah, mereka itu kantor resmi yang beroperasi hanya dari Senin sampai Jumat. Bisa nggak Miss Sabtu? Nggak bisa, karena merekanya nggak bisa. Kalau bisa juga monggo, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang ke tempat kerja, memang adanya cuma di hari kerja saja Pak. Itu untuk TOEIC internasional ini tidak ada di hari Sabtu dan Minggu. Maka nanti kalau butuh surat, silakan konfirmasi ke Alivia atau Mas Yusra ya di akademik. Ada lagi pertanyaan? Maaf, Miss, kalau Izin TOEIC ngomong, Miss. internasional itu bayarnya berapa, Miss? 375.000 untuk tahun ini. Tahun depan, tahun lalu juga segitu sih, belum ada perubahan. Tapi kalau ya tingkat 1, tingkat 2 gratis ya, karena TOEIC Prediction namanya. Prediction. Ada lagi? Miss, Izin ngomong, Miss. Iya. Pak Dwi ya? Iya, Miss. Iya, Pak Dwi, silakan. Ya, terkait pelaksanaan TOEIC ini mungkin bisa disikapi, bisa disiasati, Miss, terkait mereka yang nggak bisa ikutan di hari yang sudah dijadwalkan. Mungkin bisa menggunakan TOEIC yang versi lokalnya kita yang bisa dioperatorkan dengan manajemen gitu, Miss. Bagaimana? Oh, kalau yang tingkat 3 atau tingkat berapa nih, Pak? Yang tingkat 1. Oh, tingkat 1. Gampang. Tingkat 1 kalau memang benar-benar tidak bisa banget nih, nggak bisa banget nih, bisa tolong di listing namanya ya, ketua kelas aja. Jadi jangan satu-satu japri Miss Eci, liar banyak banget kan, grup aja udah banyak ya, Pak Dwi tahu sendiri. Jadi nanti teman-teman, bagi yang tidak bisa dijadwal ini, tolong lapornya ke ketua kelas, jangan ke saya dulu, ke ketua kelas dikumpulkan. Contoh, Adela Yuniar, bisanya hari apa, jam berapa, alasannya karena kerja. Alasannya harus make sense loh ya, karena set jadwal ini tuh udah mumet banget gitu saya. Terus kalian nggak bisa, harus yang jelas alasannya apa. Jadi nanti kalau yang nggak bisa akan kita jadwalkan barengan lagi. Nggak bisa si ini. Ayo saya harus menghitungkan satu-satu lagi orang, atau cuma 2-3 orang. Jadi nanti siapa yang benar-benar nggak bisa di hari ini dan alasannya benar-benar urgent, kita gabungkan lagi jadi 1 hari. Tapi nanti masih belum tahu akan di set jadwal kapan, karena setelah TOEIC minggu depannya itu teman-teman akan mendapatkan jadwal offline untuk mata kuliah reguler. Ya, jadi mata kuliah yang sekarang teman-teman kuliah itu akan di offline kan setelah TOEIC. Gitu. Makanya nanti kalau suruh cari waktu lagi, ya saya harus men-set waktu lagi kapan. Saya kumpulkan dulu orangnya berapa dan apakah waktunya berdekatan sama atau enggak. Kalau beda satu itu kan harus saya samakan. Nggak mungkin sehari ini cuma 2 orang, sehari ini itu it's very hard for me gitu ya. Terutama saya cuma 2 hari gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang siap membantu nih, Miss Rini misalkan siap bantu, udah paham gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sama Miss Rini, semoga tidak ada kendala gitu maksud saya. Begitu Pak Dwi. Oke, Miss, thank you ya. Thank you Pak Dwi. Ada lagi? Saya, Miss. Kita. Tingkat 3 dulu. Iya. Kan gimana ya, Miss? Kita kan tingkat 3 itu nanti kalau pakai paper gimana ya, Miss? Kayak ke distract gitu nggak sih? Apalagi kan dicampur, terus nggak bisa diulang. Jadi saya minta tolong sih kalau bisa mah berbasis online gitu ya, Miss. Jadi biar enak juga gitu, fokus kalau misalnya kerjainnya, apalagi kan targetnya juga lumayan tinggi kan, Miss, nilainya gitu. Jadi ini mah
minta tolong banget kalau bisa mah diusahain gitu. Apalagi kan kita berbayar juga nih ya kan ya Miss Iya, ya. Kalau bisa mah iya. ini minta tolong banget gitu online gitu ya Miss. Iya, Gitu, Ita. Miss. Thank you, Makasih, Ita. Miss. Thank you. Jadi actually guys, kalau boleh memilih ya, kalau boleh memilih nih, Miss Eci juga pengen banget tuh computer based gitu ya. Kampus kita juga mungkin pengen banget computer based, karena mereka sekali datang itu kalau nggak salah 4 orang kan. Nah, bayangkan transportnya, makannya ya kan, dan saya tuh kayak yang harus nemenin gitu kan. Tapi kalau computer based kita udah lebih santai sebenarnya. Tinggal mereka remote pakai Zoom, ya kan? Jadi kita pasang Zoom satu webcam untuk satu ruangan. Teman-teman tinggal mengerjakan saja. Saya pun pengennya seperti itu. Semoga ya udah tingkat 3 berdoa aja semoga besok WA saya yang hari ini dibalas. Oke, Miss Eci boleh computer based gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau nggak bisa Miss gini emang nggak bisa harus paper based ya udah teman-teman terima aja ya. Bismillah. Makanya harus fokus di hari itu libur aja. Gitu. Question next. Saya Miss Ya. maaf mau nanya. Musyafaroh tadi yang duluan. Iya, Ya. Musyarofa. Musyarofa, sorry. So Saya many mau still. nanya, AB yang 120 itu jadwalnya kapan ya, Miss? AB Soalnya di sini AB AB 100 120. 120 tuh karyawan ya? Iya, Miss. Oh, kelas karyawan ya? Oke. Untuk kelas karyawan menyusul ya, japri saya ya, ketua kelasnya. Oke, siap. Makasih ya, Miss. Oke. ABK 120 kalau di hari Sabtu bersedia nggak? Di hari Sabtu kayak masih ada slot di jam 1 tuh. Saya tanya dulu gitu maksudnya. AB 120 siap nggak kalau misalkan di hari Sabtu jam 1 ya? Masih kosong jam 1 ya kalau nggak salah. Oke, siap, Miss. Ya, jam 1 ya. Jam 1 atau jam 3 tuh paling ya. Gitu ya, antara di situ kali yang paling bisanya. Oke, ada lagi? Terkait jadwal dulu nih, pakaian belum? Udah clear ya? Teman-teman tolong diusahakan sesuai on schedule ya. Oke. Miss, maaf. Iya, Gita. Kan untuk tingkat 3 itu yang internasional cuma sekali ya Miss kesempatannya ya Miss. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa banget izin gitu, gimana Miss? Ya nggak bisa. Dia nggak bersedia kalau cuma 1-2 orang. Dia minimal kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah 20 orang minimal. 20 baru dia bisa susulan itu minimal. Iya, kita udah pernah gimana nih Pak kalau ini. Ya kalau itu nggak bisa kita minimal 20 Miss katanya gitu. Terakhir saya tanya tahun lalu tuh 20 gitu. Jadi nanti kalau mau teman-teman akan ribet apa datang ke sana atau menginduk dengan orang, misalkan siapa nih lagi ngadain TOEIC, nah teman-teman menginduk ke sana gitu, tapi kita tidak memfasilitasi gitu. Yang kita fasilitasi hanya di sini, gitu ya. Nah kalau nggak bisa banget, gimana Miss? Ya itu ujikom loh ya, ujikom ya. Teman-teman dengar nggak waktu kuliah umum ya? Kuliah umum kan si bapaknya bilang, apa sih Pak yang dibutuhin di dunia kerja gitu kan? Nah teman-teman punya nggak sertifikat ujikom gitu kan? Dan jangan lupa nih yang bahasa Inggrisnya juga ada nggak sertifikat bahasa Inggris? Itu wakil wali kota loh ya yang ngomong, bukan Miss Eci. Itu yang dibutuhkan oleh industri gitu ya. Dan kalau teman-teman tingkat 1-2 nih mau ngelamar kerja pakai TOEIC prediction yang besok dikerjakan nih, minggu besok dikerjakan ini, itu bisa. Tapi kalau BUMN ya, perusahaan-perusahaan BUMN biasanya dia maunya TOEIC-nya yang internasional, tidak yang lokal, bukan yang prediction gitu ya. Makanya teman-teman anak vokasi tuh pasti butuh itu gitu. Intinya adalah kalau teman-teman nggak bisa ngikut sama kita, teman-teman langsung mungkin ke ITC-nya sendiri gimana caranya, karena kita tidak mengkoordinir untuk yang susulan kurang dari 20 gitu ya. Ada lagi? Makasih ya Miss. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Kita ke pakaian ya. Oh ya, untuk technical meeting sendiri ada soal untuk tingkat 1-2 dulu nih ya. Kalau tingkat 3 kan udah ya ITC yang bikin soalnya, insya Allah dia udah well prepare banget lah. Nah, tingkat 1 dan 2 dicatat. Nomor 11 sampai dengan nomor 40, karena saya sudah trial ngerjain, ada sedikit error dari sananya ya, ini bukan saya yang buat. Nomor 11 sampai nomor 40 itu harusnya cuma pilihannya ABC, ABC, tapi di situ tertera ABCD. Ya, jadi yang D-nya diabaikan saja. Ya.
Jangan nanti ada yang jawab D lagi. Padahal pertanyaan jawabannya cuma sampai A, B, C. Saya udah komplain kemarin, Pak, ini kok sampai D ya? Kan 11 sampai 40 itu kan cuma sampai C gitu. Oh ya, Miss Cici sosialisasikan aja ke mahasiswanya bahwa yang D itu jangan diisi gitu ya. Ingat, dicatat nomor 11 sampai 40. Itu pilihan gandanya hanya sampai C. Ya, jadi jangan jawab D ya. Oke, itu kemudian kita lanjut ke pakaian tingkat 1, 2, dan 3. Pakaiannya untuk tingkat 3 nggak tahu hitam putih, nggak tahu ini ya, nanti diinfokan itu mah resmi lah kalau tingkat 3. Untuk tingkat 1 dan 2 besok ujian berpakaian seperti ini ya, kerudungnya warna dongker, pakai sepatu pantofel atau sepatu kerja ya, jadi bukan pakai kaos, pakai kemeja, bukan, semua pakai seperti ini, pakai dasi yang rapih ya, karena nanti juga akan didokumentasikan tingkat 1, 2, dan 3. Hari Sabtu juga, Miss? Ya, hari Sabtu juga ya. Jadi Rabu, Jumat, Sabtu teman-teman pada saat ujian mau pakai. Nanti teman-teman mau ganti terserah. Pokoknya ketika masuk lab harus pakaiannya seperti ini. Yang tidak seperti ini, Masya Allah, bentar. Yang tidak seperti ini sudah disaksikan ya oleh 223 orang nih ya. Yang tidak berpakaian seperti ini tidak boleh masuk lab dan tidak boleh nawar. Nanti bilangnya Miss Cici mah tega banget, Miss Cici kejam banget, cuma pakaian doang bla 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 gitu ya. Nah, saya nggak mau tuh dengar kayak gitu kalau udah perjanjian dari awal terus kalian melanggar minta excuse gitu. Saya paling nggak suka banget tuh gitu ya. Jadi mau nanti ganti kayak di tengah setelahnya gitu, atau mau pakainya di situ, up to you. Pokoknya ketika masuk lab harus menggunakan seperti ini. Yang perempuan pakai kerudungnya dongker, jangan pakai bergo ya, pakainya yang lipat pastinya kan segitiga. Oke, pakai dasi untuk yang laki-laki. Ada pertanyaan untuk pakaian? Saya ingin bertanya Fahri lagi. Oke, Fahri. Untuk yang laki kan tadi Miss sudah sebutkan itu berpakaian pakai dasi. Nah, itu dasi itu udah boleh bebas? Ya, kalau dasi bebas ya. Tapi maksudnya warnanya warna-warna gelap ya. Jangan yang hijau, misalkan kuning gitu, merah gitu, yang gelap antara dongker atau hitam gitu. Walaupun dia ada motif tapi motifnya gelap gitu. Pokoknya warnanya gelap. Miss, saya mau tanya, Miss. Ya, boleh. Miss, kalau misalnya nih, kan rok yang bawaan seragam itu udah space-nya nggak muat. Boleh nggak pakai bahan lain tapi warnanya sama gitu? Ya, boleh lah. Tapi sewarna ya? Iya, sewarna. Ya, ya. Atau boleh lah. Oke. Atau boleh lah gantian sama temennya yang seukuran. Oh, dia hari apa? Ya, kamu sama ya kalau tingkat 3 barengan ya? Oh iya, tapi kan ada nih misalkan yang dia jadwalnya siang, kamu pagi misalkan gitu ya. Ya pokoknya diatur lah. Oke, ada lagi pertanyaan untuk pakaian. Tingkat 1 dan 2 udah clear ya? Pakaiannya sudah dijahit? Sudah. Oke. Miss. Apa? Untuk sepatu itu harus pakai pentopel apa bebas, Miss? Pantopel, nggak boleh sneakers, no way. Nggak boleh, harus pentopel, Miss. Iya, office wear gitu, orang mau ngantor. Oke. Ada lagi? Seci, kalau Ya. pakai medsos boleh? Boleh, tapi bukan yang ini ya, yang kelihatan masih bisa buat kayak orang kerja lah. Bukan buat nge-mall banget gitu. Sebisa mungkin sih pantopel ya. Oke. Oh ya, untuk tingkat 3 nanti jangan lupa harus bawa KTP ya. KTP itu wajib. Kalau nggak ada, teman-teman nggak boleh masuk ke ruangan nanti. KTP ya, wajib ya. KTP sama pensil dan penghapus. Kalau paper-based siap-siap aja maksudnya. Pensil 2B, teman-teman bawa 2, penghapus 1, lalu KTP itu udah satu paket, teman-teman plastikin mungkin, tempat pensil mungkin, jadi jangan ada yang ketinggalan. Mahasiswa enggak, Miss? Kemarin bawa kartu mahasiswa jadi panjang urusannya, dia terlambat masuknya, cuma kita jadi telat gara-gara ngurusin yang kartu mahasiswa. Dia maunya KTP ya. Ya, Miss Eci udah infokan nih, Miss Eci infokannya KTP nih ya, tingkat 3 ya, bukan kartu mahasiswa. Nah, kata akademik ini Miss, kartu mahasiswa aja gitu kan, padahal kita udah nginfoinnya KTP ya. Ini sudah disaksikan 224 orang nih di Zoom ini. Untuk tingkat 3 pada saat hadir harus membawa KTP ya. Kalau waktu kalau komputer based pun itu tetap bawa KTP itu
waktu komputer base ya, karena harus dilihatkan seperti ini. Kalau saya waktu tahun lalu saya ujian seperti itu, diperlihatkan ke kamera, atau mungkin nanti kita yang suruh screeningnya dari kampus mungkin gitu. Itu ya. Ada lagi? Udah clear? Di sini ada Azi, Rafifa. Ada nggak nih orangnya di sini sekarang? Ada. Ada. Ada ya. Jadi malu nih. Oke, udah ya, clear ya untuk pakaian ya teman-teman. Pakaiannya seperti ini. Lanjut. Miss, Ya. untuk tingkat 3 sama juga. Iya, tingkat 3 sejauh ini. Tapi nanti kalau kata ITC-nya hitam putih. Tapi kalau nggak salah tahun lalu ini deh, gitu ya. Jadi nggak bisa pakaian yang kuliah biasa, kaos kemeja tuh nggak bisa teman-teman. Tingkat 3 juga, ya. Nanti diinfokan lebih dekatnya lagi, nanti saya infokan untuk ITC. Untuk yang ITC nanti pasti ada info-info lanjutan yang lebih detail nanti ya. Tapi so far ini dulu nih. Ini dulu. Baik, Miss. Oke, thank you. Udah ya, clear ya. Saya mau lanjut ke slide selanjutnya. Itu perihal, nah ini nanti sertifikatnya seperti ini untuk yang tingkat 3. Untuk yang tingkat 2, kalau mereka kan udah tercover tuh dari 375.000 tuh mereka udah include semuanya ya, termasuk dengan ini. Nah, kalau tingkat 1 untuk mengetahui, jadi saya nggak akan nge-blast ke kelas, saya nggak akan teman-teman Japri itu saya nggak kasih tahu karena itu private ya. Jadi teman-teman tahu nilai hasil dari buka amplop sendiri, itu nilai kamu. Ya, itu nilai kamu. Bagaimana caranya? Teman-teman silahkan biaya cetaknya aja ya. Cetak itu bukan, ya kan nyetak murah. Ya nyetak kan ada yang desain, ada yang jalan gitu ya. Udah deh, ini pokoknya udah paling murah, udah nggak usah khawatir. Zaman saya kuliah aja sertifikat itu paling kecil 25.000. Ya di LP3I cuma 10.000 aja, masih komplain, aduh pengen nangis Miss Eci gitu ya. Pokoknya teman-teman nanti pada saat ujian, ini tingkat 1 dan 2 ya, grade 1 and 2. Pada saat ujian bawa uang 10.000, nggak usah pakai kembalian karena saya keliling atas bawah. Jangan ngeribetin saya ya. Silakan persiapkan uang 10.000 rupiah. Jadi tanda tangan absen sekaligus memberikan. Jadi yang tanda tangan itu yang sudah dianggap selain dia datang sekaligus sudah membayar sertifikat sebesar 10.000. Jadi bayar dulu. Kenapa? Karena udah kita cetakin, nggak ngambil lah, nggak apa, ribet. Jadi saya hanya mencetak yang bayar saja. Teman-teman keberatan nih saya 10.000, ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman nggak bisa tahu nilainya ya, gitu. Jangan. Nggak apa-apa, saya nggak maksa. Tapi kalau teman-teman mau tahu nilai, saya tidak menginfokan lewat mana-mana, tetapi lewat sertifikat itu. Nanti bisa teman-teman ambil di hari kerja saya. Nanti akan saya infokan teman-teman, sertifikat sudah bisa diambil ya. Berarti itu datang antara hari Selasa atau Rabu, ketika teman-teman offline. Atau boleh di hari lain dengan Miss Rini ya nanti ya. Gitu ya teman-teman, tolong diingetin nih, kalau tua kelas ketika mau jalan TOEIC, teman-teman jangan lupa bawa uang 10.000 ya, uang pas gitu. Atau kalau belum pas gua nggak ada ini nih uang kecil, ya udah barengan Miss, ini bertiga, Miss ini berlima gitu. Jangan minta kembalian sama saya please, karena saya sedang menghandle hari itu. Mungkin Miss Rini yang akan keliling ya. Pokoknya jangan kembalian deh. Hari itu pokoknya ribet ngurusin TOEIC, jadi jangan juru saya nyari kembalian, oke? Untuk tingkat 1 dan 2, persiapkan 10.000 rupiah untuk pencetakan sertifikat. Nilai kalian akan muncul di situ. Kurang lebih seperti ini, tapi nanti desainnya pasti LP3I. Kalau ini kan asli yang tingkat 3 nanti begini. Itu ya. Ada yang komplain 10.000 atau perihal lain? Clear ya? Sertifikat deal ya? Deal. Oke, thank you. Next. Mana lagi nih? Apa lagi? Nah, teman-teman hari ini teman-teman akan menjalankan Edmodo ya, akan menjalankan Edmodo. Nah, teman-teman nanti benernya berapa? Nah, nanti kan saya kasih seperti tadi tuh, teman-teman bisa lihat benernya berapa. Silakan di screenshot, nanti teman-teman ini dikonversi. Paham nggak? Coba saya mau tanya dulu, paham nggak ini? Anak mahasiswa paham nggak kalau dikasih beginian? Maksudnya apa? Enggak. Miss buram. Buram. Buram, Miss. Buram, Miss, buram. Iya, buram banget. Iya, buram. Buram, Miss. Tabel konversinya apa muka saya yang buram? Tabelnya, Miss. Nah, dua-duanya tega emang ya. Ntar dulu. Bentar. Miss. Bentar. Ini harus di close dulu. Anak TI sih nggak ada yang mau bantuin nih, share screen gini. Kayak Miss Cici sini dibantuin gitu kan, seneng. Udah belum? Saya masih buram, Miss. Udah, Miss.
Itu berarti jaringannya teman-teman. Maaf pemirsa, kalau yang lain nggak burem, kalian burem ya. Aduh, dangdut. Sumpah dangdutan. Udah clear? Udah? Oke. Paham nggak permasalahannya gitu? Paham nggak? Enggak. Nggak, cari cepet banget enggak biar dijelasin. Sebel tuh mahasiswa tuh begitu. Oke, jadi gini, teman-teman, nanti dari 100 soal, contoh teman-teman betulnya 40. Berarti skor listening teman-teman berapa? 30. Ih, 160. pingsan. Iya, betul. Jadi ini jawaban benar tuh yang biru. Artinya nanti ketika ngerjain Edmodo selesai tring keluar berapa betulnya. Dari 100 betulnya berapa. Nah, konversikan karena kita ngerjain listening, lihat yang skor listening yang ini. Ya, yang ini. Ya. Sekarang kalau teman-teman betulnya 60, berapa skor listeningnya? Baru listening doang. 300. Ya, gitu, 300. Nah, tadi udah dijelasin awal sama anak-anak SIL ya, kenapa harus digedein nilai listening. Karena bobot nilainya tuh lebih besar. Sama-sama benar 60 nih, reading betul 60, listening betul 60, tapi bobotnya beda. Hampir 100 bedanya ya, 70 berapa tuh? 45 ya bedanya ya. Jadi sama-sama betul 60 nih, tapi kalau listening dia 300 bobotnya. Kalau reading cuma 255. Ya. Jadi itu teman-teman bisa konversi sendiri ya. Oh, gue listeningnya segini, berarti gue masih harus belajar banyak nih ya, biar gue bisa dapat berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa konversikan sendiri. Ini silakan di screenshot. Nanti abis ini teman-teman ngerjakan Edmodo, teman-teman bisa lihat jawaban benarnya berapa ya. Lalu dikonversi, jadi bisa menilai sendiri. Ya, amin. Benar 100 tuh berarti berapa ya? Betul semua ya? 495 gitu ya. Kirain benar 100 skornya gitu, 105. Oke, ada lagi pertanyaan untuk TOEIC apa lagi ya? Oke, udah beres. Ada pertanyaan? Udah clear? Udah ya. Mana sih stopnya? Oh ya, untuk KA 227 saya informasikan dulu, besok ada mata kuliah Mr. Dian ya. Iya, Ya, itu dipindah ke hari Sabtu jam 2. Iya, Mr. Dian udah ngomong. Oke, good. Berarti ya. Karena besok ada. Oke, siap. Thank you Pak Dwi. Thank you selalu koordinasi dengan anak-anak. Good. Oke. Thank you. Ya, jadi 227 nanti ke hari Sabtu kuliahnya. Besok tidak ada kuliah bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi pertanyaan tingkat 3 dulu? Atau sudah clear? Udah clear ya? Oke, tingkat 3 kalau sudah clear silahkan siap-siap untuk ngerjakan aja ya, sambil rebah-rebahan nggak apa-apa, yang penting rebahannya di tempat sinyal yang oke. Untuk tingkat 1 dan tingkat 2 jangan left dulu. Oke, tingkat 3 Miss Eci ucapkan terima kasih banyak, semoga berhasil. Good luck for you. Nanti info selanjutnya akan saya infokan nanti langsung ke grup, lalu nanti kita nge-zoom kalau ada info-info selanjutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat 3, tingkat 1 2 tetap di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tingkat 1 2 tetap di sini ya. Stay di sini, ada pengumuman perihal perkuliahan bahasa Inggris ya. 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 Itu saya dari tadi belum bisa masuk ke Edmodo, masa? Iya, karena Iqbal daftar Edmodonya sebagai teacher, bukan sebagai student. Ya. Oh iya, lupa. Iya, nanti Iqbal keluar. Gimana, Miss? Kamu keluar dulu, kamu join lagi, tetapi sebagai student ya, bukan sebagai apa tuh namanya teacher ya. Oke, tingkat 1, tingkat 1 dan tingkat 2 ada pengumuman sedikit nih dari teman-teman SIL perihal perkuliahan selama 1 semester ke depan ya. Putri and Tiara ready? Ya, Miss. Ya, setelah ya teman-teman jangan live dulu karena setelah ini Miss Eci juga mau membuang-buang orang-orang yang ada di Edmodo yang udah nggak ada.
Ya, orang-orang yang udah nggak jelas ada di Edmodo, ada 2 akunnya. Yang merasa punya 2 akun di Edmodo, pokoknya jangan live dulu ya. Miss Eci akan meremove. Miss, jangan di remove dong saya. Nanti kan kamu gitu. Saya nggak tahu mana yang benernya mana gitu. Karena banyak banget yang double kelas lah, double nama lah. Itu saya nggak mau. Saya mau perbaiki ya. Saya mau bersihin. Jadi teman-teman jangan live group dulu. Dengarkan dulu dari anak-anak SEAL. Setelah ini baru saya akan masuk lagi ya. Miss Eci yang sharing teman-teman. Teman-teman? Miss. Oh iya, sebentar ya. Oke. Teman-teman perhatikan kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Ada pengumuman dari teman-teman SEAL. Ya. Tiara, your turn please. Teman-teman kalau nggak kelihatan ngeblur atau apa bilang ya. Iya, Miss. Oke. Tiara, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tiara Skalativa. I am a new student of KA 227 and also a new member of SEAL. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester 1 untuk tingkat 1. Teman-teman bisa lihat di sini ada material. Materialnya dari unit 1 sampai dengan unit 4. Unit 1 dan unit 2 ini teman-teman akan pelajari sebelum UTS. Dan untuk unit 3 dan unit 4 ini teman-teman pelajari menuju UAS. Gitu teman-teman. Nah, untuk penilaiannya, komponen penilaian yang ada di Smart Student di sini ada attendance 10%, terus ada final test. Nah, ini semuanya harus teman-teman kerjakan. Karena kalau satu aja teman-teman nggak mengerjakan, nanti nilai teman-teman akan kurang gitu. Jadi teman-teman wajib mengerjakan semuanya komponen dari penilaian Smart Student ini. Next slide, Miss. Oke. This one? Ya, Miss. Nah, untuk ini adalah subunit dari 4 unit yang tadi udah dijelasin. Di sini ada nomor 1 sampai dengan 23, itu teman-teman akan pelajari sebelum UTS. Sedangkan nomor 24 sampai dengan 45 di next slide nanti nih, itu teman-teman pelajari ketika menuju UAS gitu teman-teman. Ini ada subunitnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Next slide, Miss. Oke. Nah, ini komposisi nilai yang tadi udah dijelasin. Ada tugas, terus ada kehadiran, UTS, UAS, sama formatif. Ini teman-teman harus kerjain semuanya. Kalau satu aja yang nggak dikerjain, nanti nilai teman-teman kurang di bawah kakak. Ya, begitu teman-teman. Next slide. Oke. This one? Oke, nah ini buku yang akan digunakan saat pembelajaran semester 1. Gitu. Ini namanya buku Speak Out. Nanti kalau misalnya belum dapet, ketua kelas tiap kelas bisa menghubungi anak-anak SEAL atau Miss Eci gitu. Buat materi pembelajaran rencana pembelajaran semester 1 ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya persiapan nih, materinya apa aja ya yang harus dibaca gitu. Next slide. Kak Putri, it's your turn. Oke, thanks Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fatima Zahra. I'm from K225 and I'm a member of SEAL. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester 3. Tolong simak baik-baik ya, khususnya untuk anak tingkat 2. Jadi di semester 3 ini materinya bakal ada 4. Jadi nanti sebelum UTS itu kita akan belajar 2 unit, yaitu transport dan plan.
Dan setelah UTS kita akan belajar tentang health and experience. Bisa kalian lihat di screen, itu ada format penilaian yang akan masuk di Smart Student. Yang pertama ada attendance itu 10%, formative test 10%, ECJ 25%, mid test 25%, final test itu 35%. Nah, dari format di sini pokoknya jangan sampai kalian itu nggak ngerjain ECJ, karena itu persenannya sama dengan UTS, dan itu penting banget. Pokoknya jangan sampai ada yang kalian nggak kerjain ya. Oke, next slide please. Nah, ini itu adalah subunit yang akan kita pelajari di semester 3. Jadi total itu ada 48 subunit, 24 subunit akan kita pelajari sebelum UTS, dan setelah UTS kita akan belajar 24 subunit. Untuk kalian yang mau SS boleh banget, karena buat persiapan juga nih. Jadi kalian nanti sebelum mulai kelas bahasa Inggris udah tahu apa yang akan dipelajari, atau mungkin kalian mau belajar duluan gitu. Kelihatan jelas nggak subunitnya? Buram. Nanti dikirim deh ke kelas ya, ketua kelasnya nanti Japri. Nanti Miss Eci kirim. Oke, Miss. Jangan semuanya ketua kelas aja. Iya, saya langsung WA ini, Miss. Gercep banget. Terus. Wait, Miss. Is this? Udah Miss itu tadi. Oh, itu udah. Oke, sorry. This one. Nah, di sini itu ada penilaian yang sama kayak tadi tingkat 1, itu ada 5 komposisi nilai. Pokoknya jangan sampai kalian di sini ada nilai yang kosong, karena kalau misalkan kalian gak ngerjain 1 aja, itu bakal ngurangin nilai kalian banget, dan bisa jadi nilai kalian pas KKM. Next slide, Miss. Oke. Nah, bukunya ini masih sama kayak yang kemarin, masih pakai yang Speak Out Second Edition Elementary Students Book. Dan bagi teman-teman yang belum punya, sekali lagi diingatkan ketua kelasnya untuk menghubungi Miss Eci atau teman-teman dari SIL. Nah, dan semoga dengan adanya penjelasan RPS semester 1 dan 3 ini, kalian semua bisa lebih siap untuk menjalani matkul bahasa Inggris dari masing-masing tingkat. Semoga nilai kita semester ini dapat memuaskan, dan untuk yang kemarin nilainya udah bagus itu dipertahankan ya. Dan untuk yang belum bagus nilainya bisa ditingkatkan lagi. Jangan pesimis, ayo mulai dari sekarang, jangan mager-mageran. Dan yang mau lebih ditingkatkan lagi skill bahasa Inggrisnya, boleh banget langsung join aja ke SIL, karena kita masih open regis. Oh ya, kalian harus semangat nih dalam belajar bahasa Inggris ini, karena ini penting banget buat nanti kita terjun di dunia kerja. Sekali lagi, buat kalian yang pengen ningkatin skill bahasa Inggris, bisa langsung aja join ke SIL, karena di SIL kalian bakal banyak banget dapat benefit. Intinya di SIL kalian bakal terus latihan speaking English, and yang mau join langsung aja bisa ke IG SIL @sil.lp3i Depok, dan langsung aja klik link yang ada di bio, atau boleh juga DM langsung ke IG SIL. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention, guys. Oke. Thank you so much. Udah jelas ya. Jadi ada 4 tadi, tingkat 1 Miss Eci ulang, jangan pakai nanya lagi. Ya, tingkat 1 bukunya kan udah nerima buku nih, jangan dipelajarin semua. Sebelum UTS 2 unit aja, habis UTS 2 unit ya. Begitu juga tingkat 3 ngelanjutin yang kemarin, unit 9 sampai 12 ya. Nanti slide ini akan Miss Eci kirim ke ketua kelas yang sudah japri Miss Eci. Aji dan Suja, tahan dulu ya, Miss Eci closing dulu. Oke, teman-teman mau ngerjain kita foto yuk, kita foto dong, kita foto mau dinaikin loh di IG-nya SIL lah. Kita foto. Sambil nunggu teman-teman persiapan nih, kita mau on kamera, semuanya on kamera. Nanti apa ya namanya? Kalau misalkan ada yang nggak bisa harinya untuk TOEIC, silakan koordinirnya dengan ketua kelas menghubungi Miss Eci, bukan Japri satu-satu ya. Karena terlalu banyak nanti Miss Eci jadi bingung kelas apa. Kalau ketua kelasnya aja 1 orang enak gitu ya. Terus malam ini ngantuk nggak kalau ngerjain TOEIC setengah jam? Ngantuk, Miss. Ngantuk, Miss. Besok aku kerja, Miss. Kapan? Ayo. Kerja masih pagi, Miss. Ya udah gini aja, tes TOEIC-nya saya buka. Iya, sama Miss juga ngantuk. Ya udah sekarang gini aja, saya buka tes TOEIC-nya dari jam sekarang nih habis closing Zoom sampai dengan besok jam berapa besok ya? Jam
jam berapa ya? Jam 9 malam. Jam 9 malam lagi ya. Jadi Miss jam 9 malam lagi. Jadi Miss Eci buka 24 jam nih ya. Jadi teman-teman terserah. Tapi teman-teman terserah nih mau bohong apa mau jujur. Artinya gini, kalau teman-teman mau jujur, tahu nih ukuran teman-teman tuh berapa, besok tuh pas ujian beneran dapat berapa kan untuk mengukur itu ya. Ini tuh kan nggak dinilai gitu. Nilainya aja langsung saya liatin walaupun dalam bentuk jumlah benarnya berapa gitu ya. Jadi kerjakan sendiri aja, nggak usah minta kasih tahu teman. Nanti saya setting deh yang ini jam berapa, kelas ini jam berapa, jadi nggak bersamaan semua gitu ya. Jadi jadi mungkin ada yang malam ini, ada yang enggak. Silakan kalau yang besok nggak ada jadwal pagi, saya kasih malam ini gitu ceritanya ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita on cam dulu. Septi, siapa lagi? Udah siap? Itu bertiga, serius Deyu. Ya Allah Tuhan, malam-malam masih bertiga udah kayak. Maaf, mau tanya. Iya, apa lagi? Miss, tadi yang akun Edmodonya double itu gimana? Iya, nanti mau saya japri aja deh ya. Udah malam soalnya, kasihan teman-teman, udah malam. Tingkat 2 nih yang banyak double. Nanti saya tanya siapa yang udah nggak aktif akunnya, mau saya buang aja dari Edmodo, ngeribedin. Oke, itu bener-bener deh bertiga kayak ban beca MI 417. Nggak apa-apa. Ayo dibuka dong maskernya, kan kita mau on cam. Udah belum? Baru Miss, pakai almet dulu Miss. Biar cantik. Suja cantik. Gak usah pakai almet, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yaudah. Yuk. Septi, screenshot ya Sep. Siapa aja namanya yang belum on cam? Silakan, halaman pertama. Halaman pertama ada Ristika belum on cam, Asiatun, Sarah, Jessica, Musyarofa, Akmal. Udah, kalau sebagian udah nggak apa-apa. Ya, satu. Oh gitu. Yuk on cam dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Kasihan Septi nggak pernah dipoto, dia motoin mulu. Selanjutnya, halaman selanjutnya Sep. Yang on cam aja, yang nggak on cam mah nggak usah. Oke, udah halaman on nih. Oke, good. Siapa aja tuh? Lihat dia pada senyum. Raffi, ada Deyu, Jessica, Feby. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada Surya, Fadel, Arya, Muhammad Iqbal. Oke, 1. Sebentar. Ini agak-agak nge-lag gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Udah ya? Halaman keempat. Oh ya Allah, Masya Allah. Oh iya benar. Banyak banget. Iya. Oh Ramadika, backgroundnya Ramadika. Udah, halaman kelima. Udah katanya tuh. Halaman kelima. Halaman ke-6. Teman-teman harus 450 ya semuanya ya. Jangan cuma ini pengayaan ini jadi kayak nggak ada apa-apa nih kalau teman-teman nggak dapat 450 nih. Misalnya cuma mempersiapkan dengan baik-baik banget soalnya. Ya, tolong teman-teman juga jangan ngerjakan asal-asalan, prepare well ya. Oke. 450 targetnya ya. Udah ya, udah. Thank you so much. Semoga teman-teman selalu, kita semua, saya juga, teman-teman juga selalu sehat, walafiat, murah rezeki, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa sampai pakai toga bareng-bareng sekelas ya. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.